Bupati Magetan Ibu Nani, teman-teman dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Pak Wakil Ketua, dan semua hadirin hadirat. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul walau dalam kondisi yang agak lumayan, ya malam, ya hujan. Yang penting moga-moga kumpul kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan silaturahim yang mampu mempererat tali persaudaraan kita, saling kasih sayang di antara kita, dan benar-benar memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan tidak kalah pentingnya, moga-moga acara malam hari ini benar-benar mampu menggugah semangat kita untuk meneladani almarhum Bapak Gubernur Suryo sebagai gubernur yang sangat luar biasa dalam manakibnya atau dalam sejarah pengabdian dan perjuangannya. Moga-moga kita semua diberi kepantasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencoba meneruskan apa yang selama ini beliau perjuangkan. Hadirin yang kami muliakan, saya tadi sebetulnya ketika lihat situasi Magetan dari ujung ke ujung hujan, saya tuh mau pengen WA panitia untuk ini kayaknya hujan gak jadi saja. Karena hujan itu kalau situasinya seperti ini Jumatan saja enggak patek wajib, ngoten lho Bu. Cuman saya ingat bahwa kullu ibadatin kas-shalah wa zakah wa shaum furidat fi waqtin duna waqti. Tapi wa talabul ilmi itu fardun fi kullil awqati wal halat. Bahwa semua ibadah itu memang punya waktunya sendiri, punya momentumnya sendiri. Artinya tidak boleh kita saking semangatnya beribadah kemudian pengen Jumatan hari Selasa, begitu tidak bisa Pak. Tapi ngaji meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kualitas diri kita, itu menjadi satu keharusan dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Maka ya hujan-hujan begini ya alhamdulillah kok panitianya sembodo terope gak patek bocor. Ini pun kedah disyukuri. Insyaallah. Kalau saya tadi sempat sedikit mendengarkan sambutan panjenengan ketika saya turun dari ngaji di mana tadi? Poncol. Datang Poncol. Saya sekilas ya karena sinyalnya kadang ada kadang tidak Pak, karena itu agak masuk begitu. Saya hanya melihat sudah bubar apa belum, sebetulnya begitu. Harapan saya sudah selesai acara ini. Ternyata kok jenengan masih sambutan. Wah, jadi akhirnya agak kita gas untuk sowan ke sini. Yang saya amati dari dawuh panjenengan tadi adalah pentingnya kita semua meneladani apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Khususnya dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh Jawa Timur, khusus adalah Gubernur Suryo. Itu penting. Semua usaha kita untuk mencoba menjadi pribadi yang cukup cakap menghadapi masa depan, itu tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Maka tadi saya sempat mendengar panjenengan mengatakan betapa pentingnya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Harusnya tadi jenengan tambahi, jangan hanya jas merah, tapi ada tambahannya jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Keranten, ketika Gubernur Suryo di tanggal 9
mengambil satu komando keramat atau wasiat keramat untuk mengambil sikap bertahan sampai titik darah penghabisan, beberapa hari sebelumnya Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan republik kebanggaan dan tanah air yang sangat kita cintai ini. Artinya apa? Bahwa mulai dulu menjadi sebuah pembenaran, innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Masyarakat akan dalam kondisi baik-baik saja selama para pemimpin dan juga para ulamanya itu kompak bersatu, memiliki satu visi untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun bangsanya. Ini adalah sebuah kekompakan yang penting. Kalau sempat membaca beberapa manakib, kalau bagi kami para santri istilahnya, sejarah yang dilakukan oleh Gubernur Suryo sampai kemudian beliau syahid pada akhirnya. Saya merasa memang niki karena sudah malam nih. Kalau kak matur cekak mawon. Kalau pas ini buatan patek pengen ngaji nih tengene tiang-tiang niku. Sing kula malah pengen ngaji niku madhep buri ning DPR gak patek jelas niku lho. Loh, artinya begini. Yang paling penting untuk kemudian mengambil uswah dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Bapak Suryo itu adalah jenengan-jenengan ini. Ojo ngontak mantu ae iki tenanan iki. Lho tenan lho. Lho yakin niku, jenengan-jenengan itu. Karena apa? Mohon maaf. Jenengan-jenengan ini adalah orang yang paling penting dalam kacamata syariat. Ginuan saya termasuk panjenengan, Bu. Nggih, ngapunten niki Bu, saestu nggih kanten kula dereng tepang napa kali jenengan Bu. Terus jenengan kula nggih wedi nek jenengan tersinggung. Tapi mboten napa-napa tersinggung kok omah kula nggih tepih kok Bu. Lah artosé kan nggih. Jenengan nggih nembe panggih aman lah nggih. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa la hilma ahabbu ilallahi min hilmi imamin wa rifqih, Rasulullah juga mengatakan la jahla abghadu ilallah min jahli imamin wa hurqih. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada rasa sayang yang paling dicintai oleh Allah melebihi kebijaksanaan dan rasa sayang yang dimiliki oleh para pemimpin untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Tapi tidak ada, mohon maaf ini, kesalahan atau kesembronoan yang paling membuat Allah Ta'ala murka kayak kesembronoan seorang pemimpin dan kesalahan seorang bupati. Ngapunten Bu, saya setuju, ngapunten Ibu, saya setuju nih. Loh, artinya fungsi panjenengan menjadi sangat penting pada kacamata syariat. Agama Islam itu adalah agama yang memiliki pilar-pilar. Di antara pilar yang paling penting itu adalah an-nasihah, kepedulian, kepekaan, kasih sayang kepada yang lain. Dan di antara nasihah yang paling penting adalah nasihah li'ammatil muslimin. Artinya untuk masyarakat secara umum. Dan itu dilakukan oleh siapa? Panjenengan-panjenengan ini. Makanya kalau nggak rodok syukur, kalau buatan pasir iso ndelok hadirin mereka ketutupan tukang syuting sakmene akeh, sing iso ndelok mek kene tok, cocok kula. Niki jauh lebih penting untuk dimauidhoi daripada nikah. Loh, karena ini kita lagi ngomong, ternyata kita punya bapak bangsa yang luar biasa istimewanya. Sampai kemudian ditakdirkan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus menjadi uswah bagi kita semua. Karena napa? Zin nafsaka bimizanil muhsinin al mukinin. Mohon maaf, kita semua yang kadang-kadang mikir kita ini serba bisa, serba mampu, serba cakap, serba cukup. Mohon maaf, kamu itu harus ngukur dirimu tidak dengan orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi teman-temanmu itu memang secara kualitas jauh dari kamu. Tapi kamu harus ngukur dirimu itu dari para pendahulu-pendahulu yang sudah selesai dan pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah dalam pengabdian dan perjuangannya. Li ta'lama fadlahum wa iflasak.
supaya panjenengan sebagai para pejabat, ngapunten niki Bu nggih, saestu niki Bu. Niki kitab niki Bu, saestu. Niki mboten kok kula mboten, kula ngomong niki kitab. Li ta'lama, dan kitab ini ditulis oleh ulama Nusantara yang kemudian sangat diakui oleh dunia internasional, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi. Tarmas niki lho. Napa namanya pundi? Pacitan. Mboten tebih keng mriki ya ta. Gak nemen-nemen adoe lah keng mriki niku. Beliau mengatakan, kenapa kita penting untuk melihat atau mengaca, membandingkan diri kita. Misalnya hari ini kita jadi bupati, coba kita lihat bupati kala itu. Hari ini kita jadi gubernur, coba kita ngaca dengan gubernur Suryo kala itu. Li ta'lama fadlahum, supaya kita ngerti bahwa luar biasa betul apa yang beliau perjuangkan dan masih sangat jauh apa yang bisa kita lakukan. Li ta'lama fadlahum wa iflasak. Diterusnya mboten niki? Aman nih nggih? Aman, positif. Bensinku tetap aman toh? Oh ya oke. Lah kok udan aku kadung gak tahu terus nih gak aman. Di satu bupati kan masalah aku. Aduh loh omahku. Pun kita akan teruskan dan ini tidak akan panjang. Kenapa kemudian ternyata bahasan kula angen-angen nggih, wau tenggalan niku kula angen-angen. Kenapa Gubernur Suryo menjadi salah satu gubernur terbaik yang pernah kita miliki? Ternyata ini cocok. Ketika saya tadi mengatakan bahwa pondasi aimatu hadzal an-nasihah, di antara nasihahnya adalah li'amatil muslimin, kepada masyarakat secara keseluruhan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa maksud memiliki kepekaan, memiliki nasihah, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dari para pejabat, itu adalah yang pertama adalah asyafaqah alaihim. Dari awal jenengan pengen atau punya niatan untuk mengabdi, jenengan kan mengabdi nih Bu, gitu Bu, mboten duwe niatan pengen jadi pejabat kan mboten to Bu, nggih mestine ngoten nggih, niki husnudzon kula lho, ampun sampai salah husnudzon kula. Dari awal jenengan pengen mengabdi, itu dasarnya adalah rasa cinta, kasih sayang terhadap masyarakat Magetan. Atau beliau-beliau yang sedang duduk di Provinsi Jawa Timur, beliau dari awal sebelum duduk ke sana, memang gak butuh jabatan hakikatnya, pengen bagaimana masyarakat Jawa Timur mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih maju. Kayak tadi didawuhkan panjenengan, apa Pak slogan Jawa Timur lali aku? Mau lo sing bertumbuh mau lo Pak lali aku apa? Jawa Timur tangguh, terus bertumbuh. Luar biasa nih. Kata Al Imam Al Hasan Al Basri, lo ini ngomong kelingan nih Pak. Illam takun fi ziyadah fa anta fi nukson. Islam tidak mengenal bahasa stuck. Ketika Bunani, asmane Bunani panjenengan nggih. Kleru kiamat iki ngawur awakmu cuma guyu. Lah pancen gong patek kenal lho, nembe kenal iki lho. Saya setuju ngapunten sakderenge. Apa mau lali aku? Aku mau nyebut Bunani ya. Ketika sebelum Bunani menjabat dan setelah Bunani menjabat, Magetan kok begitu-begitu saja, berarti Magetan dalam kondisi mundur menurut kacamata Islam. Ngoten Bu, ngapunten niki Bu. Ngapunten niki. Loh, pancen ngono, Pak. Oke nggih. Jadi konco-konco yang ada di belakang ini, atau siapapun panjenengan-panjenengan yang kebetulan jadi pejabat, jadi tokoh, jenengan harus tahu, seorang tokoh itu dari awal niatnya adalah syafaqah. Dia berangkat dari rumah, di tempat dinasnya adalah diawali dari kasih sayang dan rasa cinta kepada masyarakatnya. Yang kedua, as-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. As-sa'yu fima ya'udu naf'uhu alaihim. Ketika panjenengan sudah duduk di kantor, ketika panjenengan sudah duduk di meja panjenengan, maka yang ada di otak hanya satu. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang jadi kebijaksanaan saya, harus semuanya adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat saya. Ngono Pak. Angel pancen dadi pejabat. Kok pengen awakmu aku gumun. Masya Allah, dari Kanjeng Nabi ya, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti aman masuk surga dengan bahagia. Yang pertama, imamun adlun. Pertama itu pejabat yang baik. Itu kalau dibalik sama saja, berarti wong mlebu neraka pertama, ngapunten niki Pak. Iku imamun ghairu adlin. Pejabat yang kebetulan mesti mulai wedi ta awakmu. Aku ya malah ndrecek lah awakmu wedi laku bolaku sapa iki, gak penting.
Tapi pancen ngono kuwi. Wong aku ket awal asline diundang wis ngomong, awakmu yakin ngundang aku? Terus kau ngomong, aku larang loh, siap malah ngono gitu. Padahal tidak masalah mahalnya. Kanten ini yang akan saya ceritakan. Yang kedua, semua ucapan panjenengan, tulisan yang menjadi kebijaksanaan panjenengan, tanda tangannya jenengan cek. Ini pun saya kenapa jenengan masuk surga? Pertama, nyalip para kiai, para tokoh ulama. Apa masalahnya? Karena kebijaksanaan panjenengan yang hanya 2 detik, cek nih. Ini akan dilaksanakan, akan dirasakan kemanfaatannya bisa jadi 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Karena ini terus menjadi jariah panjenengan. Nek api. Apa itu? Loh, gimana? Loh iya bro. Aman kayak gini? Aman ya. Aduh, mon nggih, pun adem kula punan. Tugas berikutnya sebagai pejabat, kata Al-Imam Ibnu Hajar, adalah ta'limuhum fima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang bermanfaat, baik itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Artinya fasilitas peningkatan SDM masyarakatnya itu menjadi yang paling penting dilakukan oleh para pejabat. Nomor 4, waqafu wujuhil adza anhum. Selalu berupaya mati-matian jangan sampai ada kebijakan sekecil apapun yang kira-kira itu menyakiti masyarakatnya. Wis mulai abot iki. Abot kabeh iki. Abot kabeh, aku yakin tahun ngarep gak diundang aku. Tapi ya piye nasib. Kemudian terakhir, wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Semua yang pengen dia rasakan dan keluarganya dapatkan itu juga menjadi cita-cita supaya didapatkan dan dirasakan oleh umat dan masyarakatnya. Semua yang tidak pengen ia alami dan keluarganya alami juga tidak pengen dialami oleh masyarakatnya dan dirasakan oleh umatnya. Nah, itu pejabat. Itu kok. Yang jelas kalau ningali Bapak Gubernur Suryo melewati itu semua. Iya jenenge uang mesti wonten kurang-kurangi. Tidak mungkin. Makanya tadi saya sangat cocok dengan bahasa jas merah. Wow. Kita ini jadi bangsa jangan sekali-kali melupakan jasa para pendahulu kita. Tidak perlu, mohon maaf nih, awake dhewe aja sampai latah mengingat-ingat kelemahan, kekurangan para pendahulu kita. Khudz ma sofa wa da' ma qadar. Yang baik diambil, yang buruk menjadi pengingat untuk kemudian tidak kita lakukan. Lho nggih, mergo ngeten, Pak. Imam Sa'id Ibnul Musayyib merupakan imam tabi'in terbaik. Beliau mengatakan bahwa laisa min syarifin wala alimin wala difadlin illa wa fihi aib. Sudahlah, mau tokoh sehebat apapun, mau orang semulia apapun, bahkan kiai sengalim apapun, gak mungkin dia tidak punya celah, tidak punya cacat, gak mungkin. Dia pasti ada kelemahannya. Walakin minan nas mal la yambaghi an tuzkara uyubuh. Cuma kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengingat-ingat hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan sebagai seorang manusia. Jadi menungso tetap mungkin salah, mungkin kurang, tapi kita hanya diminta untuk mengingat-ingat kebaikannya untuk kemudian kita teruskan, kalau bisa kita kembangkan. Moga-moga kula panjenengan sedaya estu pinaringan taufik hidayah. Taufik itu adalah pertolongan. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertolongan dan petunjuknya selalu menyertai kita semua, khususnya beliau-beliau yang sedang mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakatnya. Saestu kula niku kadang-kadang kali jenengan-jenengan ya rada gumen kok, Bu. Saestu. Situ wae. Aku mau kelingan sakjane. Ngeten. Sampeyan gak ceritani ya? Betapa beliau-beliau ini harus kita muliakan bukan karena apa-apa, karena bebannya tidak hanya tanggung jawab terhadap masyarakat, tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan yang Maha Esa.
Karena sumpahnya lah yang membuat beliau itu memiliki satu beban yang luar biasa, yang membuat kita sebagai rakyatnya harus tetap menghormatinya. Bukan faktor apa-apa. Mereka asadun nasi syarahan yaumal qiyamah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang paling pedih siksaannya di hadapan Tuhan itu adalah rajulun razaqahullahu bimansib sumasta'ana bihi ala dzulmin nas. Orang yang paling pedih siksaannya itu adalah orang yang kebetulan dikasih takdir memiliki satu kepangkatan jabatan di hadapan masyarakat, kemudian pangkat itu ia buat untuk menzalimi orang lain. Makanya saya sekali lagi ikut mendoakan mugi-mugi beliau-beliau benar-benar selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dalam semua proses perjalanan khidmahnya mendapatkan husnul khatimah. Wong-wong itu kadang-kadang ngarani husnul khotimah urusan mati. Husnul khotimah itu adalah ending yang baik dalam setiap langkah kita. Dalam setiap langkah kita. Misalnya jenengan mengabdi kita ini penten tahun, Pak. Setiap periodenya. Misalnya 5 tahun. Lah, doa husnul khotimah itu ya mulai panjenengan dilantik sampai panjenengan paripurna, kemudian dilantik lagi itu moga-moga selalu husnul khotimah. Oh no. Jadi gak enak berarti paripurna terus jarak beberapa tahun terus diceluk sopo ngono kan aja sampai ngono kuwi, paham gak? Lah iki maksudnya husnul khotimah ning kono kuwi. Lah saestu mau wedeni wong kok pancen kanca-kancane. Lah saestu. Tapi kita sebagai umat Islam selalu diperintahkan untuk terus mendoakan dan mendukung. Penting nih, mendoakan dan mendukung. Nuwun sewu nggih. Asline Bu, jenengan lek pengen ngertos, wong nerakane paling jero niku hakikate mboten jenengan asline. Sak nginggile jenengan ku enten. Siapa itu? Gus-gus ngeten iki lho. Kiai-kiai ngeten lho, saestu. Lho niku nerakane luwih jero. Karena apa? Ngapunten Bapak. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rakyat rusak itu karena pejabatnya enggak benar. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kenapa kita kok ditakdirkan punya pejabat yang enggak benar? Karena kebetulan ulama kita sudah pada enggak benar. Artinya apa? Ulama menjadi penentu. Wong-wong model ngeten iki kok mulai mbleset, nggih pun kiamat pun. Saestu nerakane dhisik dhewe niku. Lho nggih. Pejabat misalnya nakal, itu dari awal dia nakal dan tidak pernah merasa baik. Kiai wis ngerasa apik, dianggap wong apik, padahal ruwet. Masalah itu. Masalah. Lah iki awakmu misalnya takok Gus, ngeten iki halal apa haram? Ya tergantung emang ini nggawa apa mau. Nek nggawa gula ya insyaallah makruh. Tapi nek gula sak rokoke ya halal. Lek gula rokok amplop sunnah. Gula rokok amplop kok rada abot wajib. Bukan bahaya iki. Ini bahaya. Makanya sudahlah, masyarakat punya tanggung jawab, pejabat punya tanggung jawab, ulama punya tanggung jawab. Kullun mas'ulun an ra'iyatihi, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Coba bahasane paman kula, kabeh wong kuwi bakale ngunduh woing pakerti. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut. Fakun kama syi'ta fakama tadinu tujan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secuil keburukan yang pernah kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bebas melakukan apa saja, tapi sebagaimana apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan menuai hasilnya. Makanya mugi-mugi awake dhewe kabeh dijogo oleh Allah taala, diparingi selamat oleh Allah taala. Moga-moga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, masyarakatnya bahagia, masyarakatnya benar-benar mendapatkan kemudahan-kemudahan. Insyaallah. Ya memang abot nggih. Kula lek ningali sejarah-sejarah para pendahulu kita, ya benar. Ternyata memang masih sejauh itu apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah beliau perjuangkan. Makanya tadi di awal saya mengatakan, moga-moga Allah berkenan menakdirkan kita memiliki satu kepantasan. Mek rodok pantes nerusne atau macak nerusne apa yang sudah beliau perjuangkan. Lan muga-muga khususnya Jawa Timur estu dados provinsi yang kados wau-dipun dawuhaken kokoh kuat terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Bagus itu Pak.
Karena jangan sampai stuck kayak tadi saya aturkan. Mergo awake dhewe iki umatnya Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja, Pak. Kanjeng Nabi niku dawuh. Kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika li fitulu'i syamsi dzalikal yaum. Setiap hari di mana saya tidak tumbuh di hari itu, artinya tidak meningkat secara kualitas, berarti kayak saya tidak mendapatkan keberkahan akan terbitnya matahari hari itu. Artinya kita ini harus terus belajar. Ojo sampai pisan-pisan kita ini merasa cukup. Orang itu selama mau belajar, dia potensinya pintar. Tapi sekali merasa pintar, maka dia mendadak sontak menjadi bodoh. Moga-moga Allah mengijabah semua harapan dan doa-doa kita. Dan terakhir betul satu itu niki udane tambah deres di omah kula nggih pun adoh gitu. Tiang-tiang nggih pun mulai sumuk, kula mulai kademen. Muga-muga Gubernur Suryo dan semua para pendahulu kita moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan limpahan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan-keturunannya moga-moga selalu dimudahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya aturkan, dan khusus untuk Kabupaten Magetan dalam kepemimpinan Bu Nani moga-moga selalu napa nggih tambah saya situasinya tambah baik. Semuanya lah pokoknya mugi-mugi donga-donga saya mugi-mugi kagem panjenengan sedaya. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum memohon barokah doa tentunya pada kesempatan yang baik ini Gus Kausar kami ada beberapa kesempatan untuk door prize ya. Izin Gus, kiranya adakah dari jamaah yang ada di sini nanti juga silahkan. Mohon izin Bapak atau Ibu bisa berkenan bangkit berdiri yang akan bertanya. Disilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arta Deva Liandri, Gus. Di sini saya juga menjabat sebagai Ketua PAC IPNU Kecamatan Magetan. Ingin bertanya, bagaimana cara kita mengistiqomahkan menjadi pemimpin dan kedepannya tidak berharap yang neko-neko dari jabatan ini. Terima kasih. Panggilannya Mas siapa? Arta. Mas Arta. Artane nggih kathah mereka Mas Arta nggih. Amin. Pangestune mawon. Mas Arta terima kasih atas pertanyaannya dan monggo katur kebatang Gus Kausar. Teh awakmu jare aku mangan gak enak ya awakmu. Endi sing takoki? Wah, pertanyaanmu apa? Istiqomah jadi pemimpin. Nah, aku kurang tahu jadi pejabat. Sesuk gak nyalon bupati aku. Gini Mas, istiqomah itu adalah satu tahapan atau satu tingkatan yang sangat ngeri dalam Islam. Orang baik itu biasa, tapi terus baik itu beratnya minta ampun, makanya menjadi orang yang luar biasa. Orang pengen baik itu biasa, tapi kemudian mengambil sikap terus baik itu benar-benar butuh ujian. Maka para ulama kita kemudian mengatakan ahsin niyatak yuhsinillahu halak. Dari awal sebelum kita melangkah sebagai pemimpin, tolong niatnya diperbaiki. Insya Allah dalam proses perjalanannya Allah akan menata itu semua. Lah kalau bagaimana kalau sudah menjabat tidak neko-neko? Pak neko-neko itu gawan bayine menungso. Enggak harus pejabat. Sama gak duwe tonggo sing duduk pejabat biyen biasa-biasa ae mbasan rodok sugih titik terus polahe ra karuan, gak tau duwe we. Biasa. Mergo innal insan khuliqa halu'a. Gawan bayine awake dhewe itu punya gawan bayi itu apa ya bahasa Indonesia? Bawaan orok. Bawaan orok kita itu memang dari awal itu banyak karakter-karakter yang tidak menarik. Itu bawaan bayi. Bawaan orang.
Di antara maknanya halu itu adalah syarahatin nafsi. Syarahatin nafsi. Wa akhdhima laisa fiha haq alaihi. Gini, bawaan orok kita iku ono satu karakter sing rodok ketemplean setan, tapi itu menjadi bawaan kita, jenenge syarahatin nafsi. Kalau bahasa Jawanya drembo, kalau bahasa Indonesianya apa ya drembo itu? Kal akil alladzi la yashba, kayak orang makan tapi tidak pernah kenyang, itu apa namanya? Rakus. Rakus. Dia sudah punya semuanya, dia sudah mendapatkan semuanya, tapi perasaan kayak koyoke urung kabeh. Kayaknya masih ada yang lebih. Itu ada. Maka kembali lagi, fasahihin niyata qoblal amal wa'ti biha makrunatan bil awal. Dari awal tolong ditata niatnya. Wa intadum hatta balaghtal akhirah. Kalau niatan baik ini benar-benar menjadi satu langkah pengabdian sampeyan, hustas thawab kamilan fil akhirah. Insyaallah kamu akan selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niat dulu Pak yang perlu ditata itu. Dan moga-moga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terusnya mangan jagung ojo ganggu ya Pakmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus, Mas Arta, dan juga buat kita semuanya juga bisa terjawab dan ini bisa menjadi bekal yang pastinya bisa membawa kita bila mana diamanahi menjadi seorang pemimpin ya, menjadi baik dan terus menjadi baik insya Allah, istiqomah, amin, Allahumma amin. Mohon izin, masih ada kesempatan, kami persilahkan gantian untuk yang jamaah putri nggih, Ibu wonten ingkang, nah disilakan berdiri Ibu. Masya Allah luar biasa. Dengan Ibu siapa, dari mana, bisa dikenalkan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tuti dari Muslimat NU Magetan. Saya tanya Gus, kalau saya milih pemimpin, baik dari RT, RW, lurah, atau bupati, sampai presiden. Kemudian yang saya pilih itu zalim, yang saya pilih itu berbuat salah, sehingga merugikan semuanya. Saya yang milih itu, saya yang nyoblos, dosa mboten Gus, derek dosa mboten Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sapa mau jenengan? Bu Tuti. Bu Tuti. Napa nih Bu Nani jenengan? Umate, oke. Selama jenengan milih Bu Nani, pasti ini jagomu biar Bu Nani itu tuh. Selama jenengan milih apa yang jenengan pilih, itu karena sudut pandang husnudon, kebaikan yang panjenengan tangkap. Artinya orang itu kan hakam nabi dzahir, wallahu taala yatawalla bisarair. Apakah Pak Wakil Ketua ini baik atau tidak? Menurut saya ya kalau melihat hari ini, detik ini ya baik. Bahwa wallah yatawalla bisarair. Apa yang ada di hatinya, rencana-rencana yang ada dalam benaknya, wallahu a'lam mboten ngertos, dan itu bukan tanggung jawab kita. Kalau ternyata setelah kita pilih beliaunya baik, beliaunya dapat pahala, jenengan dapat pahala, dan jenengan wajib syukur. Kalau ternyata beliaunya mbles, sekali lagi nggih, mboten krono amplop niki. Jenengan milih karena kebaikan yang jenengan tangkap kala itu akan beliau. Sekali lagi jenengan milih bukan karena serangan sebelum fajar, apalagi setelah fajar. Maka kalau beliaunya buruk, jenengan tidak masalah, karena itu ijtihad panjenengan. Beliaunya dapat dosa, jenengan wajib sabar. Pancen ngono. Pancen ngono. Jenengan tetap pahala karena itu adalah ijtihad dan daya tangkap jenengan. Yang kala itu melihat poster-poster, wah Pak Wakil Ketua kok ganteng apik wong, wah lek wong ganteng berarti ya kelakuannya yang ganteng. Oke, kita coblos. Ternyata meleset. Maka yang dosa beliau jenengan tetap dapat pahala. Pokok budale mboten keranten amplop lho nggih.
Oke, sip. Ya kira-kira begitu. Pun lah, ngoten nggih? Nggih, nggih Oke. Gus. Baik. Lah aku amelu milih. Cekap ya Bu Tuti, jawabannya berarti kita cukup bersabar kalau misalnya pilihan kita belum tepat ngaten nggih. Gini, jangan bahasa cukup, ini Pripun? perintah. Oh ngoten. Iya, ini memang perintah agama ngoten niku. Agama tidak pernah perintahkan kita untuk demo loh, Pak. Karena makanya nggak ono kiai sing ngolehne santrine demo gak ono. Kok sampai ono iki berarti saking kebajute DPR. Ngapunten lho. Boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Gus setunggal malih angsal menika. Ngapunten kula saking wingking menika kanten matur. Satu lagi nggih, monggo disilahkan kesempatan satu lagi. Putra napa putri, monggo saged disilahkan. Ibu-ibu malih? Oh ngoten, monggo disilahkan. Mohon izin berkenan berdiri Ibu. Monggo disilahkan dikenalkan dengan siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Adisti Nur Syamsu. Saya ibu rumah tangga yang berdomisili di Jalan Salak ini, J. Gus, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kami ini hanya ibu rumah tangga, akan tetapi ada kezoliman yang kami lihat. Akan tetapi kami tidak bisa bersuara, kami tidak bisa berdemo, dan hanya mampu berdoa. Apakah itu sudah cukup, Gus? Karena dalam hati kami juga ingin berjuang menyuarakan ketika misalnya ada ketidakadilan yang kami lihat. Akan tetapi kami tidak mampu. Itu bagaimana ya, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Ibu Adisti. Ibu Adisti. Dian Adisti. Monggo Gus, ketika ada kezoliman dan ketidakadilan, tapi wanita tidak mampu untuk bersuara, seperti itu pertanyaannya di Ibu Adisti. Sebetulnya untuk nasihat li'a'immatil muslimin. Tadi kan saya pada waktu masih tadi itu ngaji itu, saya kan hanya ngomong nasihat li'ammatil muslimin untuk masyarakat. Bagaimana para pejabat untuk masyarakat. Sebetulnya sebelumnya itu ada li'a'immatil muslimin. Bagaimana cara kita masyarakat untuk kemudian peduli akan para pemimpin. Maka masing-masing dari kita itu memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri. Mohon maaf, itulah kenapa para ulama kita akan selalu mengupayakan memastikan jalur komunikasi dengan para pejabat itu jalan. Supaya ada at-tazkir, ada sarana mengingatkan bilutfin, dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ada nasihat-nasihat lembut dari para sesepuh untuk beliau-beliau para pejabat. Tapi tidak semua punya kapasitas itu. Maka secara umum perintah para ulama untuk kita, para rakyat, untuk masyarakat adalah memastikan satu, kita benar-benar memiliki satu keseriusan ketika pemilihan. Oh iya itu, ketika memilih di awal dan kemudian terus tidak lelah-lelahnya kita mendoakan dan selalu mendukung hal-hal baik yang beliau lakukan. Kalau ada zalimnya, mungkin kita kena dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang masa di mana umat saya itu yafiruna minal ulama. Kita ini sebagai umat terlalu jauh dari petunjuk para ulama. Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Maka ketika kita terlalu jauh dengan beliau-beliau yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan 3 cobaan. Turfa'ul barakah fi rizqihim. Usaha kita, kerja kita ada uangnya, tapi bukan merupakan rizki yang berkah. Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Yang kedua, kita akan diberi pejabat-pejabat yang tidak sesuai harapan kita. Artinya apa?
Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, qulubul muluk biyadi, salah. Qulubul muluk biyadi. Semua otak, semua pikiran para pejabat itu ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah wa man asani ja'altuhum alaihi niqmah. Kalau kita sebagai masyarakat memiliki satu ketaatan, artinya kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah para pejabat akan dijadikan nikmat buat kita semua. Tapi kalau kita sebagai masyarakat terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pejabat hanya akan menjadi siksaan bagi kita. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk, fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Ini kata Allah. Kamu jangan sibuk-sibuk mencaci maki para pejabat. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Kamu tidak perlu terlalu sibuk mencemooh mereka, kamu kembali ke saya. Yang menggerakkan hatinya mereka semua itu saya. Al-Khaliq lil huda wa dhalal ana. Yang menciptakan kesesatan, kebaikan dalam hati mereka semua itu saya. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Kamu kembali ke saya. Nanti mereka akan saya kasih ta'tif dalam hatinya. Ta'tif itu apa? Sebuah kasih sayang yang hanya dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya, bukan bapak. Ibu itu beda, bapak-bapak itu beda. Kasih sayang seorang ibu terhadap. Jadi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah niat dari awal mendukung itu dengan baik, bukan karena amplop tadi itu. Yang kita dukung ya insya Allah baik. Dalam prosesnya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kasih sayang kepada beliau-beliau, kepada kita masyarakatnya. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Yang paling penting itulah. Artinya semua sesuai kapasitasnya. Kalau kapasitas kita yang berdoa. Kapasitas kita matur. Kapasitas kita ndawi. Kapasitas kita lobby. Kira-kira ngono lho Pak, maksudku. Semuanya menyesuaikan. Ono. Kalau kita ngoten. Kira-kira begitu. Oke, matur nuwun sangat Gus, dan kiranya apa yang sudah disampaikan beliau juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan dalam rangkaian dari Haul Gubernur Suryo ke-77 pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang baik ini, tentunya sesaat lagi kita juga akan memohon barokah doa dari beliau, dari Gus Kausar, tentunya terkhusus kepada almarhum Gubernur Suryo. Semoga almarhum juga selalu mendapatkan doa terbaik dari kita semuanya, dari keluarga, dari putra-putri, dan juga dari keturunan beliau, dan juga seluruh warga masyarakat Magetan khususnya, warga masyarakat Provinsi Jawa Timur pada umumnya, dan juga seluruh warga negara Republik Indonesia. Semoga beliau menjadi pahlawan bangsa yang bisa kita teladani bersama, tentunya dari rasa nasionalisme, pengorbanan, perjuangan sampai di titik darah penghabisan beliau bisa meninggalkan jejak bagaimana kita juga harus melanjutkan sebaik-baik apa cita-cita beliau. Insyaallah. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'il anbiya wal mursalin, malaikatil muqarrabin, awliya wa syuhada salihin, ya Allah, jami'is salaf, ya Allah, al-madiyin wa khususan ila hadrati Gubernur Suryo wa man intasaba ilaihi min usulihi wa furu'ihi, ya Allah, wa ashabihi wa jami'i man kubira hawalaihi, ya Rabb, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbil walidayya walil mu'minin wal jami'il muslimin ya rabbil alamin innaka antal rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, ausil sawab wa qara'na hadiyatan wasilatan maqbulah masmu'ah ila hadratin nabiyikal mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'il anbiya wal mursalin, malaikatil muqarrabin, awliya wa syuhada salihin aina makanu, ya Allah, wa khususan ila hadrati Gubernur Suryo wa man intasaba ilaihi, ya Rabb,
اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم نكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الصبح الابيض من الدنس بالماء والثلج والبرد يا رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا الله ارحمهم يا الله أنت غني عن عذابهم ارحمهم وعيد علينا بركاتهم وعلومهم ومزاياهم يا الله بجاههم وكراماتهم عندك اجعلنا جميعا يا الله من الصالحين من المتقين يا الله من أهل يا رب ربنا سلمنا يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله اجعل هذه البلدة يا الله بلدة يا الله طيبة نافعة يا الله مرضية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mohon izin berkenan untuk kita mahalul qiyam.